إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini kita ditakdirkan untuk bisa bersama-sama hadir di Masjid Al-Hidayah Klero ini dalam rangka menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah dalam suasana yang berangsur membaik. Meski di dalam awal musim penghujan, suasana yang berangsur mulai membaik setelah hampir selama 2 tahun kita dalam keterbatasan karena pandemi COVID-19. Tetap saling waspada, menjaga kesehatan, tapi setidaknya aktivitas ibadah sudah mulai kembali normal. Bahkan kita ikut saksikan di Masjidil Haram sudah mulai dihilangkan tanda shaf berjarak, sebagai tanda bahwa semestinya kita pun mulai untuk bisa kembali merapatkan shaf saat sholat berjamaah. Dan kita ikut merasakan di Masjid Al-Hidayah ini karpet sudah mulai dipasang kembali untuk menambah kenyamanan dalam kita beribadah. Semoga ini semakin memotivasi kita semua untuk kembali bersemangat melaksanakan, mengikuti kegiatan baik itu sholat fardu berjamaah maupun kegiatan-kegiatan lain di masjid ataupun di tempat ibadah di masing-masing lokasi kita. Tidak lupa khatib senantiasa berpesan kepada diri khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin semuanya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menaati perintah-perintahnya dan senantiasa menjauhi larangan-larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Muntabihat alal istiddi li yaumil mi'ad, salah satu kitab kuning yang ditulis oleh ulama asli Nusantara, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantan, ulama besar yang lahir pada tahun 1815 Masehi di Banten. Di kitab tersebut beliau menuliskan salah satu hadis Rasulullah SAW. Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Tawrah, inna ummahatul khataya thalathun, al-kibru wal hasadu wal hirs.
Allah menurunkan wahyu kepada Musa ibnu Imran dalam kitab Taurat. Sesungguhnya induk ummahatul khotoya, induk dari segala kesalahan, salasun, ada 3, yakni al-kibru, takabur, wal hasadu, hasad, wal hirs, dan tamak. Ketiganya melahirkan 6 hal, yakni rasa kenyang, tidur, waktu senggang, cinta harta, gila pujian, dan cinta jabatan. Demikian ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab tersebut. Maka pada kesempatan Jumat kali ini izinkan khotib menyampaikan kajian singkat tentang 3 induk kesalahan tersebut. Yang pertama, al-kibru, yaitu takabur atau angkuh, atau dalam bahasa kita sombong. Hadirin rahimahullah, sombong sangat menjerumuskan, karena seorang hamba akan dibutakan oleh perasaan diri sendiri yang unggul, dan di saat yang bersamaan memandang rendah kepada orang lain. Kita tahu iblis dikutuk masuk neraka selama-lamanya karena sifat ini. Perasaan bahwa iblis lebih utama dan lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam membuatnya membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memilih jatuh dalam kegelapan selamanya ketimbang menaruh rasa hormat kepada Nabi Adam. Jelaslah bagaimana al-kibru atau keangkuhan atau sombong ini memunculkan rasa paling benar sendiri, paling mulia sendiri, dan karenanya secara tidak sadar maupun tidak sadar merasa pantas untuk merendahkan kepada yang lainnya. Sifat takabur ini juga berakibat pada hilangnya ketawaduan kepada sesama karena telah lupa akan kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Al-kibru badlul haqqi wa atma'un nas wa ghamdun nas. Al-kibru, takabur, merupakan sikap mengingkari kebenaran dan memandang remeh manusia yang lain. Sifat yang kedua adalah hasad. Istilah lain dari sifat ini adalah iri atau dengki. Orang yang hasud memiliki ciri menjilat ketika sedang berhadapan dan mengumpat saat berada di belakang. Orang yang dihinggapi penyakit hati ini selalu diliputi rasa susah ketika melihat orang lain senang, dan sebaliknya merasa senang ketika orang lain tertimpa kesusahan. Selain menyiksa batin sendiri, hasad juga menggerogoti amal kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jauhilah hasud, karena sesungguhnya hasud menggerogoti kebaikan-kebaikan sebagaimana api menggerogoti kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dan terakhir, yang kesalahan yang ketiga tersebut dalam kitab tersebut adalah al-hirsu atau tamak. Yang dimaksud dalam hal ini adalah serakah terhadap kehidupan duniawi, sebagaimana yang diberikan kepada iblis dan binatang. Allah juga menganugerahi kita keinginan-keinginan nafsu. Hanya saja Allah memberikan kita batasan-batasan sehingga keinginan tersebut tersalurkan secara manusiawi dan sewajarnya sesuai aturan yang telah digariskan oleh Sang Pencipta.
maka tamak tidak kalah dan membahayakannya dari takabur dan hasud. Orang yang dijangkiti sifat serakah biasanya tidak peduli dengan kondisi di sekelilingnya, bahkan kadang lalai dengan kondisinya sendiri. Kekhilafan dengan keuntungan materi yang besar bisa membuat sebuah perusahaan terus menerus mengeruk kekayaan, mengambil keuntungan, walaupun berakibat buruk, walaupun harus merugikan banyak orang, dan bahkan tanpa memperdulikan lagi keseimbangan alam dan kehidupan warga di sekitar. Maka kita bisa membaca, kita bisa melihat seorang politisi rela melakukan suap dan fitnah karena serakah terhadap jabatan. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimahullah, ketiga sifat itulah yang disebut ummahatul khotoya, biang kesalahan atau induk dari semua kerusakan. Dikatakan biang, induk karena ketiganya menjadi faktor utama dan pemicu munculnya dosa-dosa lain. Pada akhirnya khotib mengajak diri sendiri juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa mengevaluasi diri. Seberapa jauh kita mampu untuk menghindari ketiga penyakit hati tersebut. Mari kita senantiasa perbaiki selagi kesadaran masih ada di dalam hati kita masing-masing. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Kullu bani Adam, setiap anak Adam atau setiap manusia berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga kita mampu untuk menghindari sejauh-jauhnya tiga induk kesalahan tersebut, dan ketika kita berbuat kesalahan, maka semoga kita diberikan kesadaran untuk bersujud dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وادخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد.
وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا الإندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.